Pertambahan penduduk di Indonesia kini mencapai 3,5 juta jiwa per tahun. Dengan jumlah sekitar 241 juta jiwa, Indonesia menempati peringkat 3 di Asia setelah Cina dan India. Bila pertumbuhan penduduk tidak dikendalikan, ini akan menjadi ancaman berbagai masalah sosial di Indonesia. Asmana, warga ibu kota Jakarta, sangat merasakan lelah dan menderitanya memiliki 6 anak. Anak tertuanya berusia 16 tahun dan paling bungsu berusia 2 tahun. Ia hanya ibu rumah tangga dan suaminya seorang tukang sampah yang pendapatannya Rp17.000 per hari. Uang sebesar itu di Jakarta hanya bisa untuk makan siang satu orang di warung makan setiap harinya. Di kamar sempit seluas 12 meter persegi peninggalan orang tua, Asmana bersama suami dan 6 orang anaknya tinggal. Ruang itu sekaligus dipakai untuk ruang tidur, dapur, ruang tamu, bahkan gudang. Dengan kondisi hidup seperti ini, ia menyesal memiliki banyak anak. Ia sempat berhenti memakai alat kontrasepsi karena tidak punya uang untuk memasangnya. Butuh hingga Rp50.000 untuk memasang alat kontrasepsi. Sebenarnya sih keberatan, habisnya kalau nggak suntik ntar ada lagi. Kata dokternya waktu lagi hamil, Bu jangan sampai nggak KB Bu, ntar kalau KB ntar ada lagi repot gitu. Bilang gitu, ya udah, kadang-kadang saya itu ya nggak kadang-kadang nggak duit ya, saya paksain buat KB. Banyak anak dan sedikit penghasilan membuat Asmana sulit memberikan pendidikan dan makanan yang layak untuk anak-anaknya. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), ledakan penduduk semakin menelantarkan anak-anak. Separuh dari 84 juta anak Indonesia diperkirakan tidak mendapatkan haknya dalam bidang kesehatan. Menurut saya makin kecenderungannya kemudian memburuk. Jadi dari sisi ledakan penduduk, kemudian yang tidak terantisipasi dengan kesehatan dasarnya, kemudian juga berimplikasi pada gizi buruk. Dari gizi buruk juga kemudian khususnya pada keluarga miskin, berimplikasi pada anak terlantar dan hampir terlantar. Sementara itu, lembaga pemerintah Indonesia yang mengurusi kependudukan, yakni Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), tak bisa berbuat banyak. Program keluarga berencana yang mengendalikan jumlah anak dalam satu keluarga terkendala kebijakan pemerintah daerah. Program ini yang sempat digalakan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto kini mandul. Alhasil, peserta KB berjalan lambat. Cuman tambahnya hanya sedikit, tidak begitu besar. Dalam tempo 5 tahun, itu dari tahun 2002 ke tahun 2007, karena surveinya tahun 2007, itu naik cuman 1,4%. Sangat sedikit itu, karena itu berarti setiap tahun hanya 0,25 atau 0,3% kan. Nah, harusnya penambahan peserta itu yang bagus ya 1% setahun. Ahli kependudukan memperingatkan, mandeknya program KB akan menambah penduduk miskin yang diklaim pemerintah kini berjumlah hanya 31 jiwa atau 14% dari penduduk Indonesia. Perlu perhatian yang lebih kuat sih dari pemerintah. Ya sekarang kalau pemerintahnya berpikir fine-fine saja, tidak masalah gitu, jumlah penduduk mau banyaknya mau sedikit, udah terbukti kok bahwa mereka yang miskin tuh anaknya lebih banyak. Bagaimana mungkin kita memotong mata rantai kemiskinan kalau mereka tetap punya anak banyak.